Di suatu pagi yang tenang, seekor kucing putih mendadak marah-marah gak jelas. Dia berdiri di lorong rumah, menatap kamar kosong dengan penuh kecurigaan. Padahal gak ada siapa-siapa di dalam, tiba-tiba dia lompat ke karpet, guling-guling. Gigit-gigit ujung karpet kayak lagi balas dendam. Terus diam sejenak, lalu ngeong panjang kayak orang yang habis ditolak gajian. Dia lanjut jalan ke kamar mandi, tatap gayung penuh kebencian. Lalu ngeong sekali lagi, seolah gayung itu yang bikin hidupnya rumit. Gayung pun bingung, salah apa dia? Setelah itu, naik ke meja, satu persatu barang dia jatuhin, pulpen, kain, bahkan remote TV. Tatap pemilik rumah, lalu ngeong, "Aku marah. Dan aku gak tahu kenapa." Dikasih camilan favoritnya, dia dekati. Cium. Terus malah jalan pergi kayak nggak kenal. Gaya juteknya November 12 sama karakter utama drama Korea. Lalu masuk ke kamar, nyelip ke kolong tempat tidur. Meong pelan, kayak lagu sedih versi kucing. Drama belum selesai, tapi gak lama kemudian, dia tidur. Perut ke atas, kaki kemana-mana, ekspresi damai. Kayak gak pernah ada emosi sebelumnya. Pemiliknya cuma bisa geleng-geleng. Si putih udah tenggelam dalam mimpi, mungkin lagi ngejar cicak pakai sayap. Dan begitulah, kalau kamu ngerasa hidupmu lagi berantakan tanpa alasan, mungkin kamu cuma perlu tidur siang juga, kayak si putih. Setelah tidur dengan pose aneh ala yoga tingkat dewa, si putih bangun, tapi bukan dengan ketenangan. Begitu buka mata, dia langsung berdiri dan menatap sekeliling. Seperti lupa kalau tadi habis ngamuk-ngamuk gak jelas. Lalu dia jalan perlahan ke dapur. Diam sebentar, meong sekali, tatap mangkuk makan kosong. Dan disitulah semuanya jadi masuk akal. Semua amukan, drama, dan aksi lempar barang tadi ternyata cuma satu alasan. Lapar? Iya, cuma lapar. Setelah dikasih makan, dia mulai berubah. Makan dengan tenang, lalu duduk manis seperti tidak pernah menghancurkan emosional satu rumah. Bahkan sempat menjilat tangan pemiliknya, kayak bilang, "Maaf ya tadi aku jadi monster." Tapi drama si putih belum berakhir. Setelah kenyang, dia ke ruang tamu, lompat ke sofa, tatap jendela, meong pelan. Kenapa? Karena ada burung lewat, dan si putih langsung aktif lagi. Dengan wajah penuh rencana jahat dan mata melotot, burung itu gak tahu kalau hari ini dia hampir jadi episode baru dalam petualangan si putih, balas dendam dari jendela. Tapi untungnya, jendela tertutup, burung selamat, dan si putih, dia kembali guling-guling, lalu tidur lagi. Karena ya begitulah hidup seekor kucing, marah, makan, gila, tidur, ulangi, dan semua itu dilakukan dengan penuh gaya. Setelah makan dan tidur 2 kali, si putih kini masuk ke mode aneh total. Dia duduk di tengah ruangan, tatap kosong ke dinding. Lama, kayak lagi mikirin utang, padahal dia gak punya cicilan. Tiba-tiba, dia ngejar bayangannya sendiri. Lari muter-muter ruangan, loncat ke sofa, turun lagi, nyaris tabrak pot bunga. Semua orang di rumah diam. Takut gerakan kecil mereka bikin si putih ngamuk lagi. Dia lalu lompat ke lemari, nongkrong di atas, ngeliatin semua orang dari ketinggian. Matanya sipit, badannya gak gerak. Kayak bos mafia yang lagi ngawasin anak buahnya. Tiba-tiba, dia buka mulut dan meong sekali. Suaranya gak keras, tapi penuh makna. Makna yang hanya dia sendiri yang ngerti. Dan seperti biasa, habis itu dia tiduran di atas lemari dengan satu kaki ngegantung. Penuh gaya, seolah-olah dia bilang, "Ingat ya, ini rumah aku. Kalian cuma numpang." Beberapa jam kemudian, saat malam tiba, si putih mulai aktif lagi. Lari-lari keliling rumah, manjat tirai, gigit kantong plastik,
dan lompat ke punggung orang secara random. Waktu orang lain tidur, si putih malah cosplay jadi ninja. Sampai akhirnya jam 3 pagi, semua udah lelah. Rumah hening, si putih duduk di jendela, tatap langit, meong kecil ke arah bulan. Mungkin dia sedang berbicara dengan dewa kucing, atau mungkin dia cuma minta cemilan tengah malam.